Ukraina yang dulunya kaya dan berkuasa, kekuatan nuklir ketiga di dunia. Bagaimana Besia selangkah demi selangkah masuk ke dalam jurang? Tahun 2019, komedian Zelensky tanpa pengalaman politik memenangkan pemilihan. Ini membuat negara kembali masuk ke jurang. Zelensky awalnya adalah seorang komedian, karena dalam film tentang bergabung dengan Uni Eropa, presiden berjalan dengan baik, tiba-tiba menjadi presiden. Setelah dia berkuasa, dengan cepat membangun tim komedi yang dikenal dengan miliknya, lingkaran pengambilan keputusan inti dengan pengacara hiburan. Kepala staf kepresidenan adalah produser komedi, kepala administrasi kepresidenan adalah seorang pengacara hiburan. Kepala penasihat kebijakan presiden adalah penulis komedi. Wakil ketua Badan Intelijen Tertinggi Ukraina adalah pemilik studio komedi. Penasihat senior Dewan Pertahanan Ukraina adalah seorang komedian. Seorang teman lama yang ditemui Zelensky saat syuting. Ketika pembuat keputusan suatu negara, saatnya bagi komedian untuk mengambil alih. Maka masa depan negara ini hanyalah tragedi. Itulah yang sebenarnya. Meskipun Zelensky memerankan presiden dengan sangat baik di film tersebut, tapi cita-cita selalu kalah dengan kenyataan. Masalah internal Ukraina ada dua, menghukum korupsi dan mengembangkan ekonomi. Saat Zelensky sedang berkampanye, dia janji kepada rakyat, ini juga merupakan solusi di sekitar dua masalah internal ini. Jadi dia layak menjadi aktor. Setelah menggambar kue untuk rakyat Ukraina, dia berhasil terpilih. Tapi 2 tahun telah berlalu. Apa yang dijanjikan Zelensky, tidak ada satupun yang terwujud. Menghancurkan oligarki. Zelensky sendiri adalah corong para oligarki. Meskipun dia di film, presiden yang sangat jujur, menolak untuk bekerja sama dengan oligarki. Sebaliknya, keras menindak korupsi. Tetapi faktanya, dermawannya adalah raksasa komersial dan keuangan Ukraina. Salah satu pemilik grup privat, Kolomoisky. Di Ukraina ada Raja Minyak dan Raja Bank. Kebetulan, dermawan ini juga merupakan salah satu dermawan dari Kam Azov. Bagaimana dengan pembangunan ekonomi? Lebih dari 2 tahun menjabat, Zelensky tidak pernah memposting langkah-langkah pembangunan ekonomi khusus. Sebaliknya, itu karena kegagalan menangani epidemi. GDP Ukraina pada tahun 2020 mengalami penurunan 30% dari tahun sebelumnya. GNI per kapita menurun sekitar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Negara di bagian bawah Eropa Timur, pemerintah hanya bisa mengandalkan dana moneter internasional, pinjaman 8 miliar dolar. Performa buruk Zelensky melebihi kepercayaan publik padanya. Dukungan jatuh. Pada Maret tahun 2021, dukungan Zelensky sudah naik dari 73% saat terpilih, turun menjadi 27%. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya, artinya posisinya sebagai presiden dalam bahaya. Apa yang harus dilakukan? Sekelompok praktisi di industri komedi menemukan dan memikirkannya. Karena kita tidak bisa membuat prestasi dalam urusan internal, maka kita hanya dapat mencari jalan dalam diplomasi. Bergabung dengan UE dan NATO, untuk menerima jaminan keamanan NATO dan bantuan UE, menjadi tujuan Zelensky. Tapi merangkul Barat, maka kita harus putus dengan Rusia. Untuk menyatakan tekad untuk bergabung dengan NATO, Juli tahun 2021, Ukraina bergabung dengan NATO, melakukan latihan dengan nama kode, United Forces. Latihan di hampir semua jajaran tentara Ukraina, termasuk perairan Laut Hitam dan Laut Azov. Kuncinya adalah, pasukan dari 15 negara NATO memasuki Ukraina. Rusia selalu sangat sensitif terhadap ekspansi NATO ke arah timur. Sekarang pasukan NATO telah memasuki Ukraina. Apakah langkah selanjutnya hanya menyebarkan misil? Semenjak situasi Ukraina menjadi tegang. Dalam kata-katanya, Ukraina bergabung dengan NATO, benar-benar membuat marah Rusia, tapi Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Itu akan melemahkan NATO, dan memberi Rusia keunggulan. Ini tidak bisa dijelaskan. Kamu adalah presiden Ukraina, bukan panglima NATO. Apa hubungan melemahnya NATO dengan Anda? Tujuannya melakukan ini, mengatakan pada Rusia, kamu hajar aku. Kemudian sambil menyapa NATO, aku paling dekat dengan kamu. Hasilnya adalah Rusia mulai mengerahkan pasukan ke perbatasan, dan mengirim ultimatum ke Ukraina. Harus berjanji kepada Ukraina untuk tidak pernah bergabung dengan NATO. Ini adalah garis merah terakhir Rusia. Operasi pertunjukan Zelensky ada di sini lagi. Memasukkan garis merah yang ditarik oleh Rusia ke dalam konstitusi. Seminggu sebelum perang, negosiasi masih berlangsung di Ukraina. Bagaimana kalau kita mengadakan referendum? Masukkan keanggotaan NATO dalam konstitusi? Zelensky sangat jelas. Sekarang haluan telah dibuka. Tidak ada jalan untuk kembali. Hanya ada satu cara untuk pergi mati. Ketegangan tidak akan membuat situasi jauh lebih baik. Tapi perang sebenarnya, tetapi dapat mengubah kesulitan. Jadi, Batalion Azov dan tentara Ukraina mulai sering membuat gesekan di perbatasan. Dalam satu hari tanggal 23 Februari, wilayah Uzbekistan Timur menghentikan tembakan sesuai dengan perjanjian Minsk. Lebih dari 3.000 baku tembak terjadi. Ini jelas karena khawatir perang tidak akan terjadi. Rusia memenuhi permintaan Ukraina. Pada tanggal 24 Februari, Putin berbicara kepada semua negara. Perang. Dalam sekejap mata, perang ini telah berlangsung selama 8 bulan. Baik Rusia maupun Ukraina kelelahan. Bicara secara logis, sekarang kedua belah pihak harus menemukan cara mereka sendiri untuk menenangkan ketegangan. Cari kesempatan untuk duduk dan berbicara. Bahkan Rusia dimulai pada bulan Juni, berulang kali menyatakan kesediaan untuk merundingkan perdamaian. Pertemuan SCO terakhir juga telah mengungkapkan pandangan serupa ke China dalam banyak kesempatan. Tapi masalahnya adalah, Ukraina tidak melihat adanya ketulusan untuk pembicaraan damai. Bahkan terus menyerang, pengeboman terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir, pengeboman di jembatan Crimea, dari waktu ke waktu mengirim drone masuk ke Rusia untuk melakukan serangan. Jelas tidak ingin perang berakhir. Jadi, selama Zelensky ada di atas panggung, atau rezim Ukraina yang masih dikuasai Barat, maka perang tidak akan berhenti. Kehidupan dan kematian warga sipil Ukraina, tidak ada yang peduli. Merefleksikan puluhan tahun setelah kemerdekaan Ukraina, justru karena permainan antara Amerika Serikat dan Rusia di Ukraina, ditambah dengan pelemparan presiden setelah masa jabatan, sentimen rakyat naif dan kasar,
membenci Rusia dan bergantung pada Rusia, ingin dekat dengan UE tidak pernah dianggap serius. Pada akhirnya, selangkah demi selangkah, tergelincir semakin dalam ke jurang yang dalam. Tahun 2020, total GDP Ukraina adalah 155,2 miliar dolar. GDP per kapita adalah 3.750 dolar. Sudah menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita terendah di Eropa. Jika lebih miskin, ini hanya hari yang buruk. Tapi hampir tidak ada yang bertahan. Tapi karena perang berlarut-larut, setengah abad prestasi konstruksi hancur, keruntuhan di mana-mana, pabrik diruntuhkan, lahan pertanian yang penuh dengan ranjau darat, rekonstruksi pasca bencana tidak terlihat sama sekali. Ukraina juga semakin dekat dengan Syria. Pada saat itu, bahkan hidup adalah keborosan. Tapi Ukraina masih harus menghadapi kesulitan seperti itu. Untuk mengkompensasi kerugian besar dalam hal personel militer, Ukraina merekrut sejumlah besar rekrutan di seluruh negeri. Di jalan-jalan, restoran, pusat perbelanjaan, pompa bensin, tempat apapun seperti sarana hiburan. Kirim pemberitahuan wajib militer kepada orang-orang. Di bawah program wajib militer Ukraina, sebagian besar waktu, 2 juta pasukan mungkin dipanggil untuk berperang. Tapi masalahnya adalah, sekarang Ukraina telah diduduki oleh tentara Rusia. Beberapa melarikan diri ke luar negeri. Populasinya hanya sekitar 20 juta. Sekarang tidak peduli apakah pria, wanita atau anak-anak, harus menarik 1 dari 10 orang. Suriah hanya lokasi strategis di Timur Tengah, dan bukan kepentingan inti negara-negara besar. Ukraina terkait dengan hegemoni Amerika dan nasib nasional Rusia. Tidak peduli siapa, kedua belah pihak hanya bisa bertarung sampai akhir. Tidak boleh mengaku kalah. Jadi masa depan Ukraina bahkan lebih buruk dari Suriah. Bangsa ini akan hilang. Benar-benar tidak ada harapan.